seorang ibu. Dari seorang ibu inilah al-madrasatil ula wa madrasatil sekolah pertama yang dijalani oleh anak adalah sekolah ibu. Mulai dari rahim. Kami kalau waktu itu di Lebanon membuat penelitian mengenai alam rahim waktu kuliah. Itu ada riset dari negara tetangga Lebanon, Israel. Mereka itu mulai dari rahim sudah mulai merangsang bayi ini dengan musik-musik apa? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai kita lakukan itu. Ada asma Allah dan Al-Quran, kita rangsang rahim anak kita ini. Maka dianjurkan bagi ibu dan calon ibu apabila dia lagi mengandung janinnya perempuan, disarankan banyak membaca surah surah apa? Ini surah apa? Ini mungkin belum pernah training pranikah ini sebelumnya. Ya kita daftar pakai ISFM nanti kita buat training pranikah. Nah, bagi pengantin lama atau pengantin baru. Bagi yang punya janin di rahimnya, kalau perempuan dianjurkan kepada ibu membaca suratul Maryam. Apabila dia janinnya seorang laki-laki atau bayinya laki-laki, dianjurkan untuk membaca surah. Ibu tahu tuh, Yusuf alaihissalam agar ganteng seperti Yusuf, gagah gitu, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka si ibu ini setelah mentarbiyah, ini Al-Quranul Karim, ini apa? Israel mereka merangsang bayi mereka dengan musik metal. Tahu musik metal, Pak? Metal itu. Tahu nggak ini, Pak? Jangan bangga anak kita melakukan ini. Ini adalah lambang Illuminati, penyembah para setan. Bangga anakmu, selfie di TikTok. Musiknya metal lagi. A'udzubillah, summa na'udzubillah. Illuminati, maka satu. Dan dia bangga dengan begini. Ini perlu anak-anak kita ini untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Jangan viral itu. Maka Ibnu Qayyim Az-Zawzi mengatakan kepada kita, la takunu wi'a'an ma'an nas. Jangan kalian ikut-ikutan dengan manusia. Viral ini dia ikut viral itu. Orang main TikTok dia ikut TikTok. Orang main skater dia juga ikut main skater. Orang main Mobile Legend dia juga ikut main Mobile Legend. Dan bahkan dipertandingkan lagi secara nasional. Mau jadi apa 10-20 tahun bangsa kita ini? Kalau memang generasinya dididik seperti ini, maka dari itu wahai para bapak ibu, sesungguhnya rumah-rumah kita itu adalah miniatur negara ini. Siapapun di antara pemimpin bangsa ini keluar dari miniatur negara itu. Apabila kita tarbiyah, kita didik anak kita di dalam rumah tangga untuk mendapatkan sakinah warahmah, seorang penghafal Quran, tidak akan mustahil pemimpin bangsa ini menjadi penghafal Al-Quran. Ini tidak. Enggan dia untuk mensekolahkannya kepada agama. Mana anak yang paling bandel itulah diantaranya ke pesantren. Dianggapnya itu tempat rehabilitasi. 3 bulan dia taruhnya di situ, nggak ada perubahan. Melihat Ustaz anak saya ini, nggak manfaat di pesantren. 12 tahun umur anak itu Anda antarkan ke pesantren, Pak. 3 bulan Anda tunggu kayak memberi tangan rupanya. Memang pesantren tempat rehabilitasi. Kita jelas aja, Pak. Karena hidup dan kehidupan kita ini sudah carut marut. Sudah bosan kita dengan ini semua. Dan hasil yang kita rasakan saat ini bukan hasil dari setahun 2 tahun yang orientalis itu. Mereka susah payah
untuk menghancurkan kita. Jatuhnya Granada di Spanyol terakhir, itulah kejatuhan agama Allah ini. Ditutup peradaban kita di Turki oleh Kemal Atatürk, dikeluarkan dari istana oleh Abdul Hamid yang kedua. Itulah makanya di zaman kita ini fase yang keempat malakul jabarut. Ada yang memaksa. Oleh karena itu, wahai bunda, Anda yang pertama di dalam kehidupan ini, jadilah seorang istri yang taat kepada suami. Apabila Anda menjadi istri yang taat kepada suami, maka Anda akan siapkan apapun yang ada di rumah tangga untuk membahagiakan dan menenangkan suami. Ini kena nih bagi ibu-ibu sosialita. Mohon izin, maaf. Yang kedua, jadilah seorang ibu sebagai contoh di rumah tangga. Maka ibu akan dilihat anak. Ini Pak, saya tidak pernah mendidikkan ini kepada anak saya loh. Ini hasil apa? Gak tahu Pak, karena ini gak pernah saya ajarkan kok anak saya bisa begini. Ingat Bu, ada di rumah tangga kita itu tidak pernah kita ajarkan kepada anak, tapi dilihat anak dan disimpannya, tertoreh ke pikirannya. Oh, kalau seorang istri yang kejam kepada suaminya, dan itu yang melihat itu seorang anak perempuan, dia akan tergambar. Oh, kalau seorang istri itu rupanya harus seperti Firaun, tegas kepada suami, tidak ada tawar-menawar. Maka ibu yang seperti itu tidak pernah mengajarkan ke anaknya, ke putrinya, dan akan melahirkan Firaun berikutnya. Seorang anak laki-laki, ayahnya mengalah. Wah ini enak nih bapak-bapak ini, lagi kita angkat mereka. Seorang ayah apabila dia mengalah terus, mengalah, ya apapun yang dikatakan oleh ibu, iya Bu, iya Bu, itu anak laki-laki di rumah itu akan melihat kepada kita. Oh, kalau seorang ayah harus ngalah kepada istri, dia akan melahirkan pecundang-pecundang yang berikutnya. Ini kok gimana nih? Serba salah nih Ustaz nih. Istri seperti ini salah, ini seperti salah. Kita harus membuat kesepakatan teladan di dalam rumah tangga. Ini jadi wahai ibu, apabila ibu ada gagasan di dalam rumah tangga, buatlah komunikasi dengan bapak kita ini. Ayah, kami ini mau belajar teladan. Ya, nanti kalau anak kita nanya sesuatu, kami ibunda akan menyampaikan ke ayah, dan kami sampaikan ke abang atau si kakak. Nanti kalau kamu mau sesuatu, ya ini bunda setuju saja, tapi kita tunggu keputusan ayahmu. Kalau iya kata ayah, bunda akan beli. Jadikan semua wahai ibu keputusan itu keputusan suami. Jangan jadikan budak, belikan aja. Apatah lagi kalau istrinya itu punya jabatan, punya uang. Uang apa yang saya belikan kepada anak saya? Urusanmu apa? Mana uangmu? Keegoisan dan keegoisan yang muncul dalam rumah tangga. Maka ibunda harus pintar menyeting anak-anak. Pak, kami mau belajar teladan dulu ya. Tapi kita buatkan kesepakatan dulu sebelum ini. Si abang kan mau beli sepatu ini, ayah. Ya, nanti kan belum saatnya. Dia beli sepatu. Nanti kalau umpamanya kami nanti ke mall atau ke tempat sepatu, bunda akan menghubungi ayah ya. Nanti sepakat dulu kita. Nanti ini tidak boleh kita beli. Sepakat ya ayah. Nanti ayah yang membuat keputusan di depan ibu, kakak dan abang.
Itu dulu kita buat. Itu baru namanya istri teladan untuk menjadikan pemimpin. Kan peran bapak katanya di dalam rumah tangga yang tinggi. Bukan peran istri kan? Peran bapak. Benar kata bapak tadi itu, peran bapak. Jadi bola itu lempar terus ke bapak. Jangan bola itu diposisikan ke ibu. Biar semua keputusan itu dilihat anak-anak kita. Oh, bijak ayah saya rupanya. Datang putri kita, oh, kalau seorang istri itu harus minta pendapat kepada suami. Dan tidak boleh rupanya sewenang-wenang membuat keputusan tanpa ada keputusan dari ayah. Ini saling toleransi. Apabila muncul di sini seperti ini, maka keteladanan itu di rumah tangga akan berjalan dengan normal. Yang ketiga, wahai ibunda, apabila Anda lulus sebagai ibu membuat keteladanan bagi anak-anak kita, maka kita sebagai contoh dan teladan. Kita sebagai contoh sudah polanya sudah diberikan, sudah dikasih kepada anak-anak. Yang terakhir, baru Anda berperan sebagai perempuan karir. Udah terakhir itu. Ini enggak. Ya, kalau dia perempuan kantoran, suaminya mau ada sarapan di rumah atau tidak, nggak perlu bagi dia. Bang, pergi ya, kemana? Ke kantor. Ya, udah buru-buru ini. Dia tidak lupa perannya sebagai sebagai istri dan ibu. Kalau dia punya anak, dia buru-buru pergi. Dan ini yang ditangiskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Jibril Alaihissalam meletakkan lututnya kepada lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, mata sa'a, kapan Muhammad itu kiamat itu akan datang? Lalu Nabi kita menyampaikan kepada Jibril Alaihissalam. Apa kata Nabi kita? Yang menanya lebih tahu daripada yang ditanya. Wa ma amaratuha, dan apa tanda-tandanya kalau itu? Idza waladat amata rabbataha, apabila seorang hamba telah melahirkan tuannya. Tahu nggak Pak contoh itu? Tahu nggak? Apabila seorang hamba melahirkan tuannya. Inilah kalau suami istri lebih mendahulukan karir daripada anak-anak. Apa katanya? Ini Bang, anaknya sudah bagus ekonominya, putrinya juga bagus ekonominya, datanglah ayah dan bundanya. Ma, ibu, daripada kita cari pembantu, ibu layangan ngasuh cucu ibu ini ya, sekalian nyuci-nyuci di rumah, tinggal sama ibu aja. Nah, istri pergi ke kantor. Mak, ini ya cucunya, pergi. Ini susunya ini. Dijadikan hamba apabila seorang hamba melahirkan tuannya. Banyak sekarang anak-anak di rumah tangga itu, Pak, karena kesuksesan hartanya, dijadikannya ibunya pembantu di rumah tangga itu. Auzubillah summa auzubillah. Itulah untuk menjadi keluarga bahagia di dalam rumah tangga. Jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Kita bagi waktu itu. Yang pertama, setelah kita menjadi istri teladan, menjadi menjadi ibu, baru kita berperan sebagai ibu sosial. Itu berprofesilah keluar setelah lulus Anda sebagai istri dan sebagai ibu. Wahai Bapak, apabila Anda ketahui dan kita sudah sepakat di pertemuan yang pertama tadi bahwa ibadah yang terpanjang di dalam kehidupan manusia ini adalah pernikahan. Apabila Anda keluar dari rumah
janganlah lupa membaca doa. Dan tariklah di dalam doa Anda itu anak dan istri dalam sujud-sujud saat Anda berada di luar rumah. Baik itu di perantauan, baik itu di dunia kantoran, dan baik itu di dunia pertanian dan lain-lain. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperlui ke bapak-bapak yang punya anak tentunya, dan semua anak kita menjadi anak yang saleh dan saleh. Dan doa seorang suami apabila dia berada di luar rumah kepada anak dan istrinya. Dan ini, pola ini sudah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat itu meninggalkan apa? Ini sampai jam berapa tadi? Jam 9. Ya? Jam berapa? Jam 10? Jam 11? Jam 9. 10 menit lagi ya. Bagian bapak-bapak ini lebih panjang berarti ke ibu-ibu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah memberikan pola kepada kita saat dia meninggalkan Nabiullah Ismail dan ibunda kita Hajar, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim munajat dan dia telah keluar dari rumahnya. Yang pertama dia munajat kepada Allah, dia mengucapkan kalimat Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana wa yuqimus shalah waj'al ba'da af'idatan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Nabiullah Ibrahim saat munajat kepada Tuhannya di luar rumah, saat dia pergi dari rumah yang dia cintai, di dalamnya anak dan istrinya, dia tarik di dalam doanya anak dan istrinya dengan kalimat wahai Tuhan kami. Maka dari itu wahai Bapak, dimanapun Anda berada, apabila kalian ada di luar rumah, tariklah anak dan istri kita itu di dalam kehidupan kita dalam munajat kepada Allah, agar sama-sama kita mendapatkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Lalu Nabiullah Ibrahim melakukan pengakuan di hadapan Allah, inni askantu min dzurriyyati, saya tinggalkan. Siapa yang meninggalkan tadi? Ibrahim. Dan akui, ya Allah, saya tinggalkan anak dan istriku di rumah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Saya tinggalkan anak dan istriku di tempat dan lembah yang tidak ada kehidupan di dalamnya, di padang pasir. Tapi bukan di sembarang tempat, ya Allah. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yaitu Ka'batul Musharrafah. Terus apa yang pertama didoakan Nabiullah Ibrahim terhadap anak dan istrinya? Ya Allah, berikan susu yang enak. Susu apa? Berikan uang yang berlimpah ruah kepadanya. Tidak. Nabiullah Ibrahim sebagai ayah yang luar biasa, dia yang pertama dia benahi hubungan anak dan istrinya secara apa? Partikel. Hablum minallahnya, Rabbana wa yuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka ahli ibadah dan mereka selalu beribadah dan sholat kepada Allah. Juga, ya Allah, berikan kepada saya dan konser malam ini. Oh, stadionmu. Gimana pun caranya, berikan anak saya kesuksesan mencari pegawai negeri, berapapun saya bayar. Oh, ya kok pula itu.
Kan repot itu. Jadikan hubungan kita dengan Allah dulu, baru secara horizontal hubungan hablum minan nasnya. Setelah wa yuqimus shalah, jadikan mereka ahli salat, waja'al ba'dha afidatan nasi tahwi ilaihi. Ya Allah, jadikanlah sebagian manusia condong kepada anak dan istriku. Enak gak Pak? Tinggal di komplek, tidak ada yang menegur. Datang anak kita menghindar orang semua. Kita ke Sadaqopia jadi. Datang kita pada pergi semua. Apa yang terjadi kepada saya ya Allah? Kepada anak saya. Maka doakan wahai Pak, Ibu. Doakan. Ya Allah, saya tinggalkan anak dan istriku di rumah. Mereka jadi ahli ibadah dan berzikir kepadamu ya Allah. Dan jadikan sebagian hati manusia condong terhadap mereka. Jangan jadikan, kadang orang tua itu sombong dia. Ini kan saya punya duit. Siapapun enak kepada anak saya. Iya, enak. Tapi datang anak kita kata orang, narkoba akan merajalela di tempat ini. Enak gak didengar gitu? Itu makanya kita doakan sebagai orang tua untuk diterima di kalangan masyarakat. Kalau sudah diterima di kalangan masyarakat, Nabiullah Ismail diterima saat dia ditorjakkannya kakinya itu, tumitnya itu ke tanah itu dan mencucur air Zam-Zam. Maka semua datang min haitsu la yahtasib, min fajjin amik, dari seluruh penjuru datang ke Ka'batul Musharrafah. Warzuqhum, setelah hablum minallahnya diperbaiki Nabiullah Ibrahim dan hablum minan nasnya diperbaiki, apalagi doa Nabi Ibrahim terhadap anak dan istrinya. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, karuniailah mereka dari buah-buahan. Semoga mereka menjadi orang yang bersyukur. Maka dari itu kita ke Saudi Arabia, ya, jengkol dengan petai aja ada di sana. Di sini pun mungkin masih musiman di sini jengkol dengan petai kan, susah kita mendapatkan segumpal bola. Tapi kalau di Saudi, di Makkahul Mukarramah, tidak ada musimnya. Jengkol petai ada sepanjang tahun di sana. Itu berkat doa Nabi Ibrahim. Dikaruniai anak keturunan itu sampai hari ini dengan buah-buah yang berlimpah ruah. Tapi padahal buahnya nggak ada di sana. Kami itu dulu waktu mahasiswa di Lebanon, itu kami datang dari Lebanon mencari petai jengkol ke Saudi Arabia. Itu berkat siapa? Saya kita bilang itu, wah ini lah berkah doa Nabi Ibrahim terhadap Ismail. Kita sampai hari ini kita nikmati. Maka dari itu wahai Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kita doakanlah anak-anak kita itu di rumah agar menjadi dan kita jalani hidup dan kehidupan hidup bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah. Yang terakhir, la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Kita semua semoga menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukurilah nikmat yang Allah berikan itu dan janganlah kufuri nikmat itu. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah itu, Allah akan tambah keberkahan, tambah jumlah, dan tambah yang baik-baik. Allah kasih bonus. Dan apabila kita mengkufuri nikmat Allah itu, apa kata Allah? Inna adzabi syadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan semoga kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 9:02. Kalau panjang lagi ini bisa sampai ke jam 10 dan jam 11. Mungkin dua hal ini yang bisa kami sampaikan untuk ibunda dan bapak-bapak.
Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan yang bukan pada tempatnya. Kami mohon maaf. Semoga semua kita diberikan Allah keberkahan dan inayah dan taufiknya untuk menjalani hidup dan kehidupan ini, dan kita semua menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak dan putri-putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya tentang seputar pertemuan kita di dalam tema, di luar tema? Ibu-ibu nggak ada yang nanya? Bapak-bapak, kalau nggak biar ditutup doa aja. Ya. Bismillah, kita berdoa. Di dalam doa ada yang dikatakan ilhaq di doa. Dalam doa itu ada pandai merintih dalam doa, dan para ulama mengatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Inna allaha la yaqbalu du'ain min qalbin qatil. Mintalah kepada Allah bahwa apa yang kita munajatkan kepada Allah itu benar-benar dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau kita mengajukan proposal atau permohonan itu karena memang benar-benar itu bisa diterima dan itu layak diterima, makanya kita ajukan. Maka dari itu doa itu pun kita kepada Allah benar-benar kita yakin bahwa apa yang kita minta kepada Allah itu dijawab, dan Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang al-fadl itu. Maka kalau kita berdoa, kita ingat kepada Allah dan khusyuk, dan semoga apa yang kita minta dan munajatkan kepada Allah, Allah berikan dan ijabah. Amin ya rabbal alamin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi 'alaihi wa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma antal azim, la yaghfiru dzunuba illa al-azim. Ighfir dzunubana ya Allah, wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami munajat di tempat ini, ya Allah. Kabulkanlah permohonan dan doa kami, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami ini hamba-hamba yang lemah, ya Allah. Tidak ada daya upaya kami kecuali karena-Mu, ya Allah. Maka tolonglah kami dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu, ya Rahman. Janganlah tinggalkan kami sebagai hamba-hamba yang lemah, ya Allah. Kuatkanlah keimanan kami, ya Allah. Kuatkanlah ketakwaan kami, ya Rahman. Kuatkanlah diri kami dari semua cobaan dunia ini, ya Allah. Ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam keluarga kami mungkin berperan sebagai ayah, dan berperan sebagai ibu, dan berperan sebagai anak. Maka jadikanlah peran kami dalam rumah tangga itu keberkahan, kemudahan, dan kemuliaan untuk mencapai ridho ya Rahman ya Rahim.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang dikabulkan ya Allah. Janganlah jadikan perkumpulan kami